Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita kedatangan fresher merek LG. Informasinya itu di sini udah pernah dicek ya, katanya udah pernah dicek dan katanya udah nggak bisa diperbaiki lagi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi pagi dia datang bawa freshernya, namun untuk kondisi freshernya ini masih lumayan bagus ya. Ini nggak tahu kerusakannya itu di mana. Sekarang kita akan coba cek. Oke, di sini untuk kondisi di bagian belakang ya, ini jenis kulkas yang biasa, bukan yang inverter ya. Ini LG yang biasa, yang inverter. Kondisi untuk pipa-pipa ini udah terpotong semua ya. Di bagian pipa kondensor, di bagian pipa evaporator, ini sudah terpotong semua. Dan di sini juga di bagian kapiler ini juga sama, di bagian kapiler udah dilas ya. Dan di sini enggak. Ini ada kemungkinan dulunya pernah dipres ya, dipres untuk mengetahui titik kebocorannya. Nah, kebetulan di sini karena datangnya dengan kondisi seperti ini, lebih baik kita lakukan pengecekan dengan cara kita press. Nah, kita press itu tujuannya untuk memastikan ya letak kebocorannya. Bocornya itu di evaporator atau di bagian kondensor. Nah, caranya seperti ini. Jadi dari pipa hisap tadi ini kita potong ya, kita potong. Nah, ini kan kondisinya seperti ini. Yang ini masuk ke filter. Nah, pipa hisap tadi kita potong, yang masuk ke filter, kapiler yang masuk ke filter ini juga kita potong, lalu kita las ya. Ini sudah dilas ya sama teknisi dulunya. Ini udah kita las. Nah, lalu kita press. Di sini kita pasang pentil. Di sini kita pasang pentil dan di sini juga kita pasang pentil juga. Nah, lalu kita press. Nah, kita press dari bagian pipa tekanan rendah dulu ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan cara press dua-duanya, dengan cara kita menggunakan manifold yang double seperti ini. Kalau yang single bisa tes satu persatu. Ini sini saya akan contohkan cara mengetesnya. Di sini kita akan las. Nah, kita mulai dari untuk di bagian pipa hisapnya. Ini adalah jalur yang masuk ke evaporator ya. Di sini kita las. Oke. Oke, dan di sini untuk jalur hisap udah kita kasih tekanan. Selanjutnya karena di sini kita nggak ada kompresor ya untuk buat nekan, kita bisa menggunakan freon aja dulu sementara. Atau kalau misalkan nggak ada freon juga bisa menggunakan ini apa namanya, kompresor bawaannya. Oke, dan selanjutnya ini karena sudah dilas, kita pasang manifoldnya. Di sini kita pasang di bagian pengisiannya. Nah, ini harus benar-benar rapat supaya tidak ada bocor. Sini untuk kerannya juga kita buka. Tuh. Kita isi di 100 aja dulu. Nggak perlu banyak-banyak untuk di jalur evap.
Di sini untuk tekanannya kita menggunakan Braun ini aja. Boleh menggunakan kompresor bawaannya juga boleh, yang mana aja, yang penting ada tekanan ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, di sini tekanan mulai naik. Tekanan mulai naik ke angka 80. Kita paskan di 100. Oh. Tuh. Tekanan udah di angka 100 ya. Nah, tekanan udah di angka 100 dan di sini untuk tekanannya mulai turun. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Tekanan mulai turun dikit-dikit. Nah, ini yang pasti ada kebocoran ya. Ada indikasi kebocoran. Nah, jangan lupa. Nah, kita pastikan dulu untuk manifolnya ini nggak ada yang bocor ya. Nih, karena untuk tekanan turunnya drastis. Tadi udah di angka 100, sekarang turun di angka 80 ya. Tuh. Oke, dan di sini kita cari ya di jalur evapnya. Nah, ternyata di sini udah ketemu ya. Ternyata setelah kita pegang di sini, keluarnya dari sini ya. Tuh, dari belakang sini. Ini nanti kita bakalan lepas ya, karena bocornya di area sini. Ini ada kemungkinan di evap ya. Tuh, di evap nih. Kedengeran ya, kita tekan seperti ini, kedengeran. Nah, ini kita lepas nanti apakah kulkas ini perlu ganti evap atau perlu kita las. Nanti setelah kita lepas baru ketahuan ya. Oke, tunggu video selanjutnya. Oke, di sini kita akan langsung lepas saja untuk evapnya. Di sini kita lepas saja, kita dorong dari bawah supaya lebih jelas ya kelihatan ya. Nah, ini kita coba lebih berdekat lagi. Tuh, ada gelembung ya. Nih. Tuh, di sini penyebabnya itu dari korosif ya. Jadi evaporatornya ini udah mulai korosif. Yang korosif itu hanya di bagian ini saja. Namun kalau untuk yang dua ini nggak ada masalah. Hanya di bagian atas ya, bagian atas ya. Dan nantinya di sini bakalan saya ganti ya. Saya ganti dengan yang satu aja, sisi sebelah sini saja yang saya ganti nanti. Untuk yang sisi sebelah sini nggak perlu kita ganti ya. Dan untuk cara penyambungannya untuk aluminium, cara mengelas aluminium ya, pipa aluminium itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman tonton ya untuk cara mengganti satu jalur ya pada bagian fresher. Oke, mungkin itu saja tips dari saya cara menentukan titik kebocoran pada kulkas. Nah, sebaliknya juga sama ya untuk di bagian kondensor, caranya kurang lebihnya sama dengan cara seperti ini. Jadi kita kasih tekanan baru kita tes. Kalau di bagian kondensor kita tinggal tunggu aja. Nanti kalau misalkan tekanan itu turun, baru kita vonis ganti kondensor ya. Namun kalau misalkan evaporator itu kan masih bisa kita jangkau ya, untuk cara mengecek kebocorannya itu masih bisa kita jangkau. Kalau misalkan kondensor udah ada di dalam bodi, jadi kita tunggu aja kalau untuk di bagian kondensor.
Jadi mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Untuk cara penggantiannya yang satu sisi itu sudah pernah saya bahas, silahkan teman-teman tonton di video sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan teman-teman bisa tunggu info selanjutnya seputar perbaikan kulkas, AC, dan mesin cuci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.